Ya memang, mungkin dia lebih pede karena offline kali ya. Iya, makanya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke dalam in-game Geekfam versus dari RRQ Hoshe. Ini dia match kedua di game pertama. Ada R7 juga Renvi yang masing-masing masih di dalam rumput-rumput yang bergoyang, Oji. Betul banget. Dan di arah gold lane-nya bakal, iya benar, gold lane-nya ada di Esmeralda juga yang bakal dipakai oleh Whisking. Sedangkan dari tim RRQ Hoshe ada seorang Whisking, dari Geekfam ada Renvi. Renvi, betul sekali. VVV juga ya kan? Iya, Renvi Fin. Kalau digabung Renvin. Oke, lihat tuh, Albert langsung dapetin 2 buff merah dan juga jungle-nya terlebih dahulu. Ya. Tapi kayaknya agak sedikit reset, gak sesuai prediksi ya. It's okay, no problem. Baby pun masih coba untuk mendapatkan red buff atau orange buff terlebih dahulu. Bisa dibilang lebih untung dari Albert. Albert lebih untung daripada Bebiu. Astaga. Oke. Albert masih lebih untung dibanding Bebiu. Dan kali ini kalau kita lihat sudah ada R7 yang sepertinya akan harus menghadapi 2 orang di sana. Ada Suns dan juga Adam, bukan Suseno tapi. Yes, benar banget. Di arah top lane, Albert bakal coba untuk ngambil jungle dari tim Geekfam. Cukup berani. Karena melihat permainan ada seorang di arah bottom lane itu Zuns yang ngebuka visionnya terhadap seorang R7 yang membuat perkiraan dari RRQ Hoshe mampu mendapatkan 1 buah jungle dari tim Geekfam. Iya, tapi sepertinya akan dicolong aja dengan Zuns ini tadi ya untuk mengambil gold buff milik seorang Cloud. Jadi lumayan bisa mendapatkan gold tambahan di early game seperti ini. Udah ada Blazing Duet. Ini harusnya ada Blazing Duet, tapi ternyata Seiko membuka vision di sana. Albert dengan Blazing Duetnya belum dikeluarkan, masih terlalu sabar. Nunggu momentum, damage-nya terlalu sakit, tapi ada Adam menuju ke arah seorang Albert. Albert ada 7 Blazing Duet, karena belakang ada first blood. Dia dapatkan oleh seorang Adam. Baby Alien tersungkur di arah mid lane. Ditabrak hantaman beda tumpul dari seorang Adam yang membuat terkaget, terkejut, dan terheran-heran. Betul sekali, langsung aja mengambil objektif gaming dari Geekfam untuk turtle yang pertama. Retribution diamankan, menambah pundi-pundi gold dan tentunya XP dari buff turtle. Oke, Freeze juga berada di arah top lane, sedangkan Renvi langsung membuka dengan bloodthoughtnya di sana. Wiz memilih untuk mundur terlebih dahulu hanya untuk clearing minion, tapi ketika minionnya masuk ini pasti bakal coba dipaksa oleh Freeze dengan darkeningnya. Apakah bakal coba dipaksa? Oh tidak, sabar, beda emang kalau professional player nggak main sembarangan masuk. Zuns di arah bottom lane lagi-lagi bakal coba untuk membantu pergerakan dari Adam. Ini di GB ya, B ya? Iya, ini yang sering dilakukan. Oke, darkening sudah dikeluarkan, tapi kali ini masih ada Falling Star menyembuhkan Falling Wongstar, memilih untuk mundur dari seorang Emerald dari arah top lane. Dan itu tadi satu alasan kenapa sebenarnya Freeze nggak langsung masuk gitu loh, karena masih ada Purify-nya juga. Yes, benar banget. Sementara itu di bottom lane sudah ada R7 yang akan menjadi bulan-bulanan dari Adam, Baby juga di sana, dan terutama ada Zuns. Ini 3 untuk 1 orang. Oke, tapi bakal coba ditahan sama R7. Kita lihat inilah offlaner. Offlaner nggak minta tolong, tapi dia bakal coba untuk melakukan clear. Harusnya ke arah gerobak tuh. Nah, sabar, mengganggu pergerakannya. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Dicolek. Tapi ternyata sebelum kita bahas itu, Seiko berhasil mendapatkan 1 freeze-nya. Tapi nggak berhasil ditumbangkan. Masih ada Order Brilliant. Sedangkan Sun bakal coba untuk mengganggu, tapi langsung ada Darkening dan Finn memilih untuk mundur dengan flash shot-nya. Freeze ditumbangkan oleh seorang Albert. Baby Alien melakukan free hit di arah belakang. Tadi kita bahas sedikit agak potong ya. Boleh. Kenapa CR7 ngasih badannya untuk dipukul? Karena turretnya bakal mukul ke arah hero-nya. Oke. Dan R7 secara nggak langsung bisa untuk bantu dikit damage ke arah gerobaknya. Iya, betul sekali. Analisa yang sangat luar biasa sekali dari Oji, dan kali ini kalau kita lihat dari R7 masih berjibaku dengan Adam. Sementara itu di top lane-nya sudah ada Renvi, harus menghadapi Albert dan juga Wiz di situ. Yes, akhirnya karena tahu Renvi-nya berada di posisi yang cukup baik, Zuns melakukan rotasi ke arah top lane. Ada Seiko di garis depan, masih berada di arah boost. Bakal coba ditangkap kan Zuns. Ingat, Zuns punya Purify, tapi untungnya udah dipakai dan harusnya udah dikalkulasi oleh seorang Seiko. Dan ada turtle yang dibuka oleh seorang Geekfam supaya tahu keberadaan di arah bus itu ada Shapo CDC. Ada Psycho C yang persis di depan turtle ya Oji. Dan sementara itu kalau kita lihat ada masih dengan R7, Cho dan juga Yuzong masih terus mencoba untuk mendefense area milik mereka masing-masing. Oke, dari seorang Adam memilih untuk mendapatkan curse helmet ya harusnya ya. Dengan item yang dia miliki, karena mungkin dia ngelawan R7 ya, dia butuh 1 buah defensif dibandingkan dia butuh Bloodlust. Karena dia bisa punya pasif yang cukup kuat. Seiko masih berada di arah mid-lane zone, buka vision dan Blazing Duet ke arah top lane. Renvi masih bisa bertahan, masih ada Blood di sana. Memilih dia untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksa keadaan. Sedangkan Adam di arah bottom lane bakal paksa
di arah bottom lane untuk turret pertama yang didapatkan dari tim RRQ Hoshi. Betul sekali, Adam mendapatkan satu turret di bottom lane dan kali ini Turtle sudah mulai dipok aja oleh Albert dan juga Wiz tanpa ada kontes di situ. Kalau kita lihat sepertinya udah bisa diamankan oleh seorang Albert. Tanpa kontes, itu tanpa kontes dan nggak pakai retri karena retrinya nggak ada dan dia berani banget ya. Iya. Nggak pakai retribution karena ada dua player yaitu Baby udah juga Adam di arah bottom lane yang membuat Albert pede banget dan yakin untuk dapetin turtle-nya. R7 bakal duel Dragon langsung ke arah seorang Alice. Flicker yang dilakukan, R7 masih bersahan untuk kabur. Bertahan, aku bertahan. Bertahan satu cinta kepada Chow dan juga Renvi dan sementara itu kalau di top lane sudah mulai ada war yang cukup besar kali ini. Ada Blazing Blade dikeluarkan oleh Albert ke arah keadaan Adam. Tapi masih terlalu kuat damage yang diberikan oleh Adam di situ. Semua mata tertuju pada seorang Albert sang bayi alien, tapi Wiz memilih untuk mundur. R7 juga bakal bertukar lane kali ini. Turret yang gak bisa dipertahankan lagi. Ini seperti cinta aku dan dia tidak bisa dipertahankan. Baby memilih untuk jungle terlebih dahulu karena ini ada keuntungan yang cukup besar untuk Geek Fam. Dua turret, bahkan RRQ Hoshi, salah satu tim yang bisa dibilang cukup sulit diambil turretnya. Kali ini diambil dua turret di early game, Profesor. Lebih tepatnya mid lane turretnya yang agak sulit untuk diambil dan kali ini masih coba untuk di defend terlebih dahulu. Goldnya ini agak sedikit berbeda 2k gold ke arah Geek Farm. Dan ini bakal jadi pertanyaan juga, apa yang terjadi dengan teman-teman dari RRQ Hoshi ketika mereka mencoba untuk mengambil satu opportunity melakukan ganking, tapi ternyata ini entah kenapa Adam itu selalu melakukan deny rotation dari Albertnya. Apakah karena dia nempelin banget dari segi mappingnya, teman-teman Geek Farm ini nempelin Albertnya, dia kasih info kemana Albert pergi, baru nanti Adam datang dengan hantaman benda tumpul Black Dragon Fall. Yes, benar banget. Lihat satu kali panah asmara dari seorang Baby. Langsung seperempat darah dari seorang Albert Psycho di garis depan. Ada Zeus di depan sana, udah punya Purify. Freeze juga punya Purify. Sedangkan Wiz King masih harus farming terlebih dahulu, masih untuk clearing minion terlebih dahulu. Dia walaupun bisa dibilang belum ditumbangkan tapi ada kalah lainin. Freeze di garis depan, maka coba ditangkap dan memilih untuk mundur satu kali. Chaos Assault yang memukul mundur seorang Psycho. Lumayan sakit ternyata dari seorang Frieza. Bener banget. Tadi aku benar-benar merhatiin ya Oji, kalau dimanapun R7 berada, di situ keberadaan seorang Adam pasti dalam satu lane. Ya, Mereka melakukan rotasi dan kita lihat Esmeralda, Wiz King di bawah di bottom lane bersama dengan Renvi. Mereka benar-benar tukar lane-nya. dan dia pengen banget soalnya untuk ngebayang-bayangin R7 kenapa? Dia nggak kalah dari R7 untuk dari segi goldnya. Dan levelnya dia nggak kalah, tapi Zone bakal coba di kick. Masih ada satu buah Screaming Eagle kan belum dikeluarin. Lihat. Albert bakal coba untuk dapetin Turtle terlebih dahulu. Adam belum berubah menjadi naga dan langsung berubah. Sedikit terlambat, hantaman benda tumpul yang dikeluarkan oleh seorang Adam, tapi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena kalau Adam memaksakan keadaan, itu nggak baik banget untuk seorang Adam. Iya benar banget, karena kalau kita lihat sendiri dari Albertnya pun sudah mengamankan Turtle yang kedua dan langsung mengarahkan dirinya ke Orange Ball. Sementara itu kalau kita lihat Dark Brilliance bersama Lundoxnya. dengan Darken yang cukup baik dan langsung coba dipasang ke Frieza harus tumbang. Ada satu buah Hurricane yang memikul mundur seorang Renvi, tapi ternyata Sakaratul Maut dan Renvi berhasil memukul mundur Psycho dan poinnya bahkan didapatkan oleh seorang Baby. Kutukan luar biasa, R7 gak berhasil dapetin Baby. Sayang sekali Crystal dulu bos yang gak berhasil nge-blazing duet miliaran di arah mid lane, Profesor. Ini entah kenapa ya, kalau dari kemarin entah di MDL, entah di MPL aku sering banget melihat Chow yang freestyle kayak gini. Nggak apa-apa, freestyle dulu, yang penting hasil belakangan. Iya, gitu. Freestyle dulu Freestyle dulu bos, hasil belakangan gitu kan. Tapi kalau misalkan lihat dari segi item, di mana Turtle sudah dikantongi oleh Albert, Heptasis OTW BOD udah diamankan oleh R7. Ini kalau mau main culik, RRQ Hoshi lead the game banget. Bener, Kalau mau main culik, tapi kalau misalkan mereka mau main team fight, mereka harus meminimalisir Oke, farmingan Psycho yang berhasil sama mendapatkan Alex. Hurricane satu seorang Zeus milih untuk mundur. Oh my god, Coding Wine-nya berhasil membuat dia Zeus, tapi ternyata damage dari seorang Finn dibalikan keadaannya dengan Screaming Eagle. Finn harus tumbang di arah mid lane. bener banget, Albert tadi sebenarnya masih bisa masuk ya. Cuman sayang Blazing Duetnya belum ada Oji. Iya bener banget, dan bahkan Albert juga harusnya lebih farming lagi karena dia ditumbangkan 2 kali. Rotasi yang cukup bagus, bahkan dari Geek Farm kali ini bisa aku bilang dominasi. Di early game dia mendominasi permainan atas RRQ Hoshi, tapi di late game nanti Baby harus udah standby Wind of Nature dengan cukup cepat karena kalau tidak dia bakal di take down asal-asalan sama seorang Albert. Ya, ini dengan menit ke-10 dengan skor baru 4-2. Ini menandakan permainan mereka benar-benar safety banget. Mereka ini bermain dengan cukup hati-hati, nggak mau terlalu gegabah dalam melakukan war besar-besaran. Gak bisa kalau dia mau paksa. Sedangkan Albert itu kan menggunakan Cloud
di mid game lah dia udah kuat seperti Iya. ini. Ini udah kuat, harusnya udah kuat. Dan dari BBU sendiri dia damage-nya udah sakit banget. Bakal coba The Way of Dragon ke arah seorang Adam. Mau hanya untuk memukul mundur. Dan BBU membuka Mountain Choker. Hujan api, bala bapak kau hujan api. Membuat vision dari tim Araki Hoshi sudah terlihat kali ini, Gio. Iya, Lord sudah mulai dipopok aja oleh Geekfam kali ini untuk membuka semua celah yang terjadi antara Geekfam dan juga Oke, Araki tapi Hoshi. Albert dengan satu bom blending duet bersama dengan Retribution dan diambil kalau seorang Witch dengan cukup baik. Lihat blending duet yang sangat baik 15 miliar Frieza di sana juga nggak bisa bertahan dengan tersisa seorang Adam. Akan keterlaluan kali ini Renvi membalikan keadaan. Fit juga ditumpahkan. Lihat Araki Hoshi kehilangan banyak poin. Ada pun tercatat tersisa seorang Renvi 1 versus 2. Renvi setidaknya membuat para pemain dari tim Araki Hoshi bertekuk lutut kali ini. What a play from Renvi. Luar biasa banget yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Akhirnya tersisa 2 melawan 1. Esmeralda, Cho dan juga Elis tadi KB. Gila KB itu bagus banget. Itu entah kenapa ya, Esmeralda. sekarang tuh emang side laner tuh bener-bener harus mengendalikan sekali yang namanya team fight. Kayak lihat tadi ketika tiba-tiba R7 datang di timing yang tepat 2 lawan 1 jadi 2 lawan 2 dan dibalikin keadaannya malah Renvi yang tersisa dan dia harus mundur dengan floating block. Tapi untungnya ada blowout yang membuat seorang bapak lur terhormat lebih cepat lagi diamankan. Psycho berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Lihat, itu mekanik yang cukup tinggi yang dilakukan oleh seorang Psycho. Lihat para pemain dari tim Geekfam pun terkejut terheran-heran. Membuat mereka harus benar-benar mundur. Bahkan turretnya masih bisa diselamatkan oleh para pemain tim Geekfam. Geekfam pun dia walaupun terkejut dia masih coba menanganinya dengan cukup tenang ya Profesor ya. Benar banget ditambah dengan Yang sepak reporternya, udah mulai kembali. oh my god. Damage dari seorang Finn, 1 kali combo, Frieza langsung seperempat tas. darah Gio. Bener banget. Kalau kita lihat juga dari gameplay yang dilakukan oleh Geekfam bener-bener defensifnya sangat baik sekali. Dan kalau kita lihat sekarang Psycho udah mulai coba masuk, Hurricane Dash dilakukan ke arah seorang Adam di sana. Bener-bener jadi bulan-bulanan. Walaupun Gak ada ada Vengeance di obat. situ, nggak bisa selamat. Gatal Hurricane Dash dari seorang Psycho. Kali ini perbedaan yang luar biasa. Akai bukan sembarang Akai. Di match yang pertama kita dikasih lihat Akai dari seorang Dreams. Kali ini Psycho nggak mau kalah dengan match yang pertama. Dia menunjukkan kapabilitas dia menggunakan Akai. Mekaniknya cukup tinggi. Whisking di arah sana. Mencoba dipukul mundur seorang Renvi. Tapi Baby gak berhasil terkena combo Ying yang overturn dari seorang Finn yang N3. Endless Battle juga udah diamankan oleh seorang Chow kali ini Profesor KB. Ini bener-bener Chow-nya udah sakit banget. Menurut Profesor KB bagaimana ini? Ini kalau misalkan melihat dari tadi emang cara dari R7 yang hanya meng-clear minion, nungguin pattern, dan dia datang dengan 1 assist saja. Emang dia tipikal Chow yang bisa ngagetin atau main split push. Ya. Main split push tadi emang menghasilkan bottom lane. Lihat bottom lane-nya rontok, bahkan dari turret. Araki Hoshi ngelit 5-3. Jadi ada 2 turret gap di sini yang membuat gold. Yang tadinya di-lead sama Geekfam dari awal mungkin hanya berbeda 2K. Sekarang Araki Hoshi malah ngelit 4K. Dibalikin 2 kali lipat. Albert harusnya stuck-nya hilang sih. Oh enggak, no. Ada jungle di sana. Ada jungle di sana. Masih coba ditahan biar nggak dilepasin. Sedangkan dari itemnya Albert menuju ke arah harusnya dengan item 1 pedang itu Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor. Kenapa? Karena dia udah bikin Athena, dia respect banget sama damage magical ya. Tapi ternyata Psycho di arah belakang. Finn harus mundur. Hingga overturn dari keluarga. Flame Shot hampir dikenai seorang Zulz. Tapi ternyata hanya lewat ketek saja. Renvi langsung melakukan clearing minion di arah bottom lane. Albert mencoba untuk mencicil seorang Renvi. Dan langsung ada Psycho. Udah kali cadence-nya. Oh my god. Psycho again. Memberikan permainan yang luar biasa. Bukan kaleng-kaleng. Itu keren banget, bener-bener flicker langsung Hurricane Dance, langsung menghilang seorang Renvi di situ. Bener banget, ini Psycho bukan sembarang Psycho. Memang kalau kata Bung Kornet, untuk jadi jago banget harus jadi camat dulu. Setelah jadi camat, ketika lu muncul ke peredaran langsung menjadi jago. Adam nggak bisa cukup banyak bertahan di arah atas sana, Ya. di atas awan. Dia lagi lewat jadi bareng saya, dang deng, langsung ketek naganya di coel-coel. Emang ini menarik ya Oji, kalau misalnya kita lihat dari Yuzongnya di menit-menit sekarang ini. Tadi gue perhatiin dari menit 10 sampai menuju ke menit 15 ini. Agak sulit untuk masuk, menyerang atau menculik seorang Albert di Lane of Dawn ini. Udah nggak bisa. Dia mau nyurik Albert, nggak mungkin teman-temannya nggak ngawal. Dan bahkan Albert sudah mencolek. Dan kita udah melihat tadi Lord Kembain mandiri yang dicorek ke seorang Albert. Zun sudah berada di garis depan. Psycho bakal coba untuk mengawal pergerakan dari tim Araki Hoshi. Whisking
memilih untuk memukul mundur seorang Zun. Langsung yang overturn ke arah belakang. Zun dengan guiding one-nya memilih untuk mundur. Ada Adam di sana mencoba untuk mengcover. Ternyata Freeze yang menjadi pilihan dari seorang Finn bersama dengan seorang Psycho di arah rumput. Iya, ada Zun dan juga Frieza yang harus mundur ke belakang, tapi diam-diam seorang Cloud-nya belum ngepok lagi Lordnya, dan sekarang baru dipok lagi. Dan kalau kita lihat sekarang Wish-nya mencoba untuk mendefense daerah ambush yang dekat sama Lord. Dia ya, gue yakin 1000% Whisky nggak sadar itu di dalam situ ada orang. Dia masuk aja tuh polos. Pas masuk, Assalamualaikum, Mbak Keko. Tiba-tiba kok ada 2 orang. Langsung pulang, Whisky-nya mundur lagi. Dan Albert lagi-lagi coba untuk mencuri atau mencolek Bapak Lord yang terhormat di menit yang ke-15. Iya. Ada Zun di sana, Wedding One belum dikeluarkan, masih Soul Bloom saja. Whisky masih terlalu strong. Tapi Psycho lagi-lagi bakal coba untuk menunjukkan kaliannya. Gas, lalu dan Naga yang coba dibuka oleh para pemain dari tim RRQ Oshi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Adam di garis depan menuju ke arah seorang Psycho. Belum coba dijepit, kali ini memilih untuk mundur lagi. Adam dan Adam langsung dengan flickernya. Psycho, ada play from Psycho. Lagi dan lagi, ada menjadi pilihan. Apapun yang terjadi, bakal ditumbangkan. Follow up cukup baik, ada Whisky di belakang. Tendangan Seven. Freestyle dulu, bos. Berhasil mendapatkan 1 poin taman. Oh my god, tukang somai kejemur God. Oh my god. Langsung aja kalau gitu objektif gaming dilakukan oleh Albert dan juga Wiz ke arah Lord yang terhormat. Kali ini tanpa adanya kontes dilakukan oleh Geekfam. Ini benar-benar suatu momentum yang sangat bagus sekali tadi. War yang terjadi menghilangkan 2 orang dari Geekfam dan objektif gaming sekarang dilakukan. Tapi Renfish mencoba datang untuk menolong. Namun Retribution is real. Oh my god, mind blown. RRQ Psycho, what happened? Terlalu overpower dengan akainya. Parah. Langsung ada Blazing Duet ke arah belakang. Baby Moon jadi pilihan kali ini. Baby Alien nggak berhasil menumbangin seorang Baby U. Hampir saja, hampir. Langsung mencoba untuk mengambil orange buff milik tim Geekfam sambil menunggu Lordnya hadir tengah-tengah kita dari top lane. Untung RRQ main di game match yang kedua ya. Kenapa tuh? Suara gua habis bro. Terlalu excited ya. Super minion di arah bottom lane sudah masuk ke arah base dari tim Geekfam. Sedangkan para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba dipasang. Yang overturn, Baby menjadi pilihan. Senjata Falling Star menemukan Falling Monster. Gak berhasil mendapatkan 1 poin tambah. Tapi Zeus Sakaratul Maut. SF di sini masih mencoba naik. Tapi ternyata ada weekend. Dan sekarang seorang Adam lagi menjadi pilihan. Ada masih so strong. Menuju ke arah seorang Albert. Langsung berhasil mendapatkan poin dan kill tree-nya aktif. Sedangkan Bapak Lord yang terhormat berhasil mendapatkan poin atas RRQ Hoshi. Wah, ada play from Bapak Lord yang terhormat. MVP-nya Bapak Lord yang terhormat. What a play, good game well played.